anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar ini. Sudah diperhatikan? Manakah yang termasuk makhluk hidup dan mana yang bukan makhluk hidup? Apa alasanmu? Ayo, coba. Mana nih yang makhluk hidup? Benar. Gajah, harimau, burung, ya, jerapah, zebra, tumbuhan ya, termasuk makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Apa alasannya ya? Coba tebak. Ada yang bisa tebak? Ya, salah satunya karena bisa bertumbuh ya. Kemudian memerlukan makan. Nah, selanjutnya mana yang bukan makhluk hidup? Coba sebutkan. Amati gambarnya. Betul. Air, batu ya, tanah. Bukan makhluk hidup. Karena apa alasannya? Karena nggak bisa bertumbuh ya, nggak bisa bernapas. Nah, itu alasannya. Nah, supaya kalian itu lebih paham ya tentang makhluk hidup, nah kita akan bahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama adalah bernapas ya. Yang kedua, memerlukan makan. Selanjutnya, bertumbuh. Kemudian, berkembang biak, peka atau menanggapi rangsangan. Dan yang keenam adalah bergerak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah bernapas. Nah, kalian bernapas? Pasti dong bernapas ya, masih hidup ya, makhluk hidup. Kita itu bernapas menghirup oksigen. Nah, oksigen kita hirup dan kita mengeluarkan, dan kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida ya. Berbeda dengan tanaman. Kalau tanaman atau tumbuhan itu yang dihirupnya karbon dioksida, yang dikeluarkannya oksigen ya, oksigen yang kita butuhkan. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu memiliki alat pernapasan yang berbeda. Nah, contohnya ada yang bernapas dengan paru-paru, yaitu apa di sini ada contohnya, itu ada gambarnya. Betul, ya, ada manusia, kemudian sapi, lumba-lumba. Nah, lumba-lumba itu meskipun hidup di air ya, lumba-lumba itu bukan ikan ya. Lumba-lumba itu bernapas dengan paru-paru. Nah, selanjutnya ada juga yang bernapas dengan insang. Nah, contohnya ini, ada kepiting, ikan, dan juga udang. Nah, kemudian ada juga makhluk hidup yang bernapas dengan kulit ya. Contohnya apa di sini? Ya, benar. Ada cacing dan lintah. Oke, selanjutnya ada juga yang bernapas dengan trakea. Nah, makhluk hidup yang bernapas dengan trakea itu biasanya adalah hewan jenis serangga. Nah, contohnya seperti kupu-kupu dan belalang ya.
Nah, selain bernapas dengan trakea, ada juga makhluk hidup yang bernapas dengan stomata. Ya, stomata itu biasanya ada pada daun dan daun itu biasanya ada pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu bernapas dengan benar, ya, dengan stomata yang ada pada daun. Nah, oke, selanjutnya ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makan. Nah, makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu memerlukan makan ya supaya bisa tetap hidup. Nah, tumbuhan perlu makan. Gimana cara makannya? Nah, anak-anak, tumbuhan itu makannya dengan cara melakukan fotosintesis. Jadi tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Dan untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan itu memerlukan air, karbon dioksida, dan matahari, serta zat hara atau pupuk. Nah, tapi yang paling utama itu adalah air, karbon dioksida, dan matahari ya. Nah, makanya kita itu kalau punya tanaman atau tumbuhan harus selalu disiram ya, ditempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari supaya tanamannya sehat ya. Karena bisa membuat makanannya ya. Jadi makanannya tercukupi tumbuhannya. Nah, selanjutnya untuk kita manusia itu makannya adalah dengan cara memakan tumbuhan ya atau memakan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan yang kita makan itu harus yang halal. Bahannya halal dan cara mendapatkannya juga halal. Nah, selanjutnya saat makan pun itu ada adabnya ya. Nah, ketika makan ya sebelumnya itu kita harus membaca basmalah dulu ya. Membaca basmalah dilengkapi dengan baca doa sebelum makan. Tapi minimal basmalah aja, apalagi minum. Nih, biasanya minum nih yang suka lupa. Nah, biasakan ketika kita mau minum, ketika kita mau makan, itu kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita membaca bismillahirrahmanirrahim saat sebelum minum dan sebelum makan. Dan makan dan minumnya itu harus sambil duduk menggunakan tangan kanan. Ketika kita sudah selesai, ucapkanlah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau doa sesudah makan. Gitu ya, ingat ya. Minumnya, makannya harus sambil duduk, pakai tangan kanan, dan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita bahas lagi ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bertumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Kita, contohnya manusia. Kalian ingat gak dulu waktu kecil, waktu kelas 1 aja, waktu kelas 1 sama sekarang udah kelas 3, tingginya sama gak? Pasti beda kan? Kenapa beda? Karena kita atau kalian itu mengalami pertumbuhan ya, bertambah tinggi, bertambah berat. Nah, itu adalah salah satu ciri bertumbuh. Nah, pertumbuhan manusia itu berawal dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa hingga manula ya, manusia usia lanjut atau lansia, lanjut usia. Nah, kemudian tumbuhan. Nah, pertumbuhan tumbuhan itu biasanya berawal dari biji, kemudian bijinya berubah menjadi kecambah, kemudian tanaman muda hingga tanaman dewasa. Terus kemudian daunnya ya bisa dilihat dari daunnya.
Kalau tumbuhan yang tumbuh ya, tumbuh dengan baik, itu biasanya daunnya bertambah ya. Kemudian batangnya juga bertambah tinggi, daunnya bertambah banyak. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah hewan ya. Di sini contohnya ada ayam. Nah, pertumbuhan ayam itu berawal dari telur, anak ayam, ayam remaja, ayam dewasa ya. Gitu. Oke, next. Selanjutnya, ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, sini ya contohnya ada nih, ada ayam, jeruk, sama pohon pisang. Nah, makhluk hidup itu berkembang biak untuk mendapatkan keturunan ya. Dengan mendapatkan keturunan, jumlahnya makin banyak ya, bertambah banyak sehingga tidak akan punah. Nah, manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sedangkan hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan, ada juga yang bertelur melahirkan. Nah, contoh hewan yang bertelur itu adalah ayam ya, burung. Nah, itu contohnya. Ikan juga bertelur ya. Nah, kemudian hewan yang melahirkan. Yang melahirkan contohnya apa aja? Benar ya, kucing, kelinci ya, sapi itu melahirkan. Kemudian ada juga hewan yang bertelur melahirkan. Yang bertelur melahirkan itu biasanya hewannya itu bertelur, tapi telurnya bisa netas di dalam tubuhnya. Nah, seperti ular. Nah, ular itu bertelur melahirkan ya. Beberapa jenis ular bertelur melahirkan. Oke, selanjutnya ada tumbuhan nih. Tumbuhan itu berkembang biak dengan cara penyerbukan pada bunga. Nah, tumbuhan yang mengalami penyerbukan pada bunga biasanya itu bisa menghasilkan buah. Dan buahnya itu ada bijinya biasanya. Nah, nanti bijinya itu bisa ditanam lagi. Jadi tanamannya bisa makin banyak. Nah, selain dengan penyerbukan, tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan cara bertunas. Contohnya adalah pohon pisang. Nah, pohon pisang yang ditanamnya itu tunasnya ya. Nih, tunasnya yang kita tanam, yang bisa kita tanam ya. Oke, next. Nah, selain berkembang biak, makhluk hidup juga peka dan menanggapi rangsangan. Nah, yang pertama nih, yang paling kanan ya. Yang paling kanan itu adalah daun putri malu. Ya, daun putri malu menguncup saat disentuh. Ada yang pernah menyentuh putri malu? Ya, saat menyentuh putri malu, daunnya jadi mengerucut ya. Jadi menguncup. Nah, itu menandakan bahwa putri malu itu menanggapi rangsangan sentuhan kita. Nah, selanjutnya, ini yang tengah, ada kucing. Nah, ceritanya kucing ini tuh lagi marah, lagi terkejut karena ekornya terinjak. Nah, kalian pernah nggak lihat atau mengalami gitu nggak sengaja nginjek ekor kucing, terus kucingnya gitu, marah, hampir nyakar, hampir gigit. Nah, itu tandanya kucing itu menanggapi rangsangan rasa sakit. Rasa sakit karena ekornya itu keinjak sama kita. Jadi makanya kucingnya nyakar deh, mau gigit, teriak ya. Oke, selanjutnya kalau manusia nih. Manusia itu merasakan lapar dan saat lapar itu biasanya manusia mau makan. Nah, itu adalah contoh manusia menanggapi rangsangan ya. Manusia makan saat merasa lapar. Oke, selanjutnya nih yang terakhir berarti ya. Bergerak. Nah, makhluk hidup itu bergerak. Tumbuhan juga bergerak. Nah, tumbuhan bergeraknya itu mengikuti arah datangnya cahaya. Tuh lihat di situ ya, miring-miring ke arah cahaya matahari. Nah, selanjutnya
Di sini ada ular ya. Ular itu bergerak dengan cara melata. Nah, bergerak dengan cara melata itu geraknya menggunakan badan ya atau perutnya, nggak punya kaki. Jadi ini hewannya. Nah, selain ular ada juga cacing ya. Cacing bergerak dengan melata. Oke, nah yang paling kanan itu adalah gambar buaya ya. Buaya itu bergerak dengan cara merayap. Ya, merayap. Nah, yang merayap itu punya kaki, tapi badannya nempel ke tanah. Nah, seperti buaya ini, sama seperti cicak. Cicak juga merayap. Nah, gitu. Oke, alhamdulillah deh. Materi hari ini udah selesai. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah, karena udah selesai, mari kita membaca hamdalah ya. Doa mengakhiri suatu pekerjaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.